Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu alhadulukum ala tijaratim tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Novitasari SPDI MPD selaku dosen mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Penskoran. Dengan saya Karissa Gania Ajara sebagai moderator dan teman-teman saya Rini Mandasari, Nurul Indah Aulia, Anissa Fadilah, dan Nur Maulidina Suji. Baiklah, agar mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teknik penskoran. Teknik penskoran atau scoring adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai atau grade. Skor adalah hasil pekerjaan menyetor atau memberikan skor yang diperoleh dari angka-angka dari setiap butir soal yang telah dijawab dengan benar, dengan mempertimbangkan bobot jawaban betulnya. Sebenarnya, skor atau true score sering kali disebut dengan istilah skor universal, skor alam, atau universal score. Adalah nilai hipotesis yang sangat tergantung dari perbedaan individu berkenan dengan pengetahuan yang dimiliki secara tetap. Maka penscoring adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka bagi setiap soal yang dijawab betul oleh siswa. Perbedaan antara skor yang diperoleh dengan skor sebenarnya disebut dengan istilah kesalahan dalam pengukuran atau kesalahan skor, atau dibalik skor kesalahan. Hubungan antara ketiga macam skor tersebut adalah sebagai berikut. Skor yang diperoleh sama dengan skor sebenarnya ditambah skor kesalahan. Baiklah, saya Nur Maulidina Suji akan melanjutkan pembahasan dari Karissa Gania Azahra, yaitu dalam men-skor atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, membantu menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan jawaban yang salah disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, pembantu menentukan angka disebut pedoman penilaian. Selanjutnya, pengelolaan data hasil tes menggunakan bantuan statistik menurut Jainal Arifin tahun 2006. Dalam pengelolaan data hasil tes menggunakan 4 langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, men-skor, yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar, yang ketiga, mengonversi skor standar ke dalam nilai, dan yang keempat, melakukan analisis skor. Klasifikasi teknik penskoran. Yang pertama, pemberian skor tes pada domain kognitif. Pemberian skor tes pada domain kognitif yang pertama itu terdapat penskoran bentuk pilihan berganda. Cara penskoran tes bentuk pilihan berganda ada 3 macam, yaitu penskoran tanpa ada koreksi, penskoran ada koreksi jawaban, dan penskoran dengan butir beda bobot. Klasifikasi teknik penskoran. Yang pertama, pemberian skor tes pada domain kognitif. Pemberian skor tes pada domain kognitif
Yang pertama itu terdapat penskoran bentuk pilihan berganda. Cara penskoran tes bentuk pilihan berganda ada 3 macam, yaitu penskoran tanpa ada koreksi, penskoran ada koreksi jawaban, dan penskoran dengan butir beda bobot. Selanjutnya, penskoran tanpa ada koreksi itu dengan rumus skor sama dengan banyak butir yang dijawab benar dibagi dengan banyak butir soal dikali 100. Itu dengan skala 0 sampai 100. Kemudian penskoran ada koreksi jawaban, yaitu skor sama dengan banyak butir yang dijawab benar dikurang banyak butir yang dijawab salah dibagi dengan banyak pilihan jawaban tiap butir dikurang 1, kemudian dibagi dengan banyak butir soal dikali 100. Kemudian penskoran dengan butir beda bobot, yaitu sigma BI besar itu sebagai banyak butir soal yang dijawab benar dikali BI kecil bobot setiap butir soal dibagi ST itu sebagai skor teoritis dikali 100%. Bentuk soal pilihan berganda, di mana contoh yang pertama adalah contoh penskoran tanpa ada koreksi. Soalnya adalah pada suatu soal tes ada 50 butir. Budi menjawab benar 25 butir. Maka skor yang dicapai oleh Budi adalah, untuk menjawabnya, kita dapat lihat dari rumus penskoran tanpa ada koreksi, di mana rumusnya adalah skor sama dengan B per N dikali 100, dengan B adalah banyaknya butir soal yang dijawab benar, dan N adalah banyaknya butir soal. Kita dapat lihat dari soal bahwa banyaknya butir soal yang dijawab benar adalah 25 dan banyaknya butir soal adalah 50, sehingga skor sama dengan 25 per 50 dikali 100 sama dengan 50, sehingga skor yang dicapai oleh Budi adalah 50. Yang kedua, contoh penskoran ada koreksi jawaban. Soalnya adalah pada soal bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 40 butir soal dengan 4 pilihan tiap butir dan banyaknya 40 butir, Amir dapat menjawab benar 20 butir, menjawab salah 12 butir, dan tidak dijawab 8 butir. Maka skor yang diperoleh oleh Amir adalah, untuk menjawabnya, kita dapat lihat dari rumus penskoran ada koreksi jawaban, di mana rumusnya adalah skor sama dengan B dikurang S per P kurang 1 per N dikali 100, dengan B itu adalah banyaknya butir soal yang dijawab benar, S adalah banyaknya butir soal yang dijawab salah, P adalah banyaknya pilihan tiap butir, dan N adalah banyaknya butir soal. Kita dapat lihat dari soal bahwa banyaknya butir soal yang dijawab benar itu adalah 20, banyaknya butir soal yang dijawab salah adalah 12, banyaknya pilihan tiap butir adalah 4, dan banyaknya butir soal adalah 40. Sehingga kita dapat substitusikan ke dalam rumus, sehingga skor yang diperoleh oleh Amir adalah 20 dikurang 12 per 4 dikurang 1 per 40 dikali 100 sama dengan 40, sehingga skor yang diperoleh oleh Amir adalah 40. Yang ketiga, contoh penskoran dengan butir beda bobot, di mana soalnya adalah pada suatu soal tes mata pelajaran IPA berjumlah 40 butir yang terdiri dari 6 tingkatan domain kognitif dengan bobot yang sebagai berikut: pengetahuan dengan bobot 1, pemahaman 2, penerapan 3, analisis 4, sintesis 5, dan evaluasi 6. Yoyo dapat menjawab benar 8 butir soal domain pengetahuan dari 12 butir, 12 butir dari 20 butir soal pemahaman, 2 butir soal penerapan dari 4 butir, 1 butir soal analisis dari 2 butir, dan 1 butir soal sintesis dan evaluasi yang masing-masing 1 butir. Berapakah skor yang diperoleh oleh Yoyo? Nah, untuk mempermudah kita dalam menjawab, kita dapat menggunakan tabel, di mana tabel pada kolom pertama berisi domain butir soal,
yaitu ada domain pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian kolom kedua berisi jumlah butir, kolom ketiga berisi BI atau bobot setiap butir, kolom keempat berisi jumlah butir dikali bobot setiap butir, dan kolom kelima berisi banyaknya butir soal. Kita dapat lihat dari tabel yang telah disajikan, yaitu tabel 1.1. Dengan demikian, skor itu sama dengan 8 dikali 1 ditambah 12 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 5 ditambah 1 dikali 6 per 83 dikali 100%. 83 itu adalah jumlah dari perkalian jumlah butir dikali dengan bobot setiap butir. Maka skor yang diperoleh oleh si Yoyo adalah 63,9%. Jadi skor yang diperoleh Yoyo adalah 63,9%. Artinya Yoyo dapat menguasai tes mata pelajaran IPA sebesar 63,9%. Penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakan dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Untuk menentukan penskoran soal uraian objektif, kita dapat menggunakan rumus SBS sama dengan A per B dikali 100, dengan SBS adalah skor butir soal, A adalah skor perolehan tiap butir soal, dan B adalah skor maksimum tiap butir soal. Yang C, penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Contoh penskoran soal bentuk uraian objektif, di mana soal tersebut memiliki indikator, yaitu peserta didik dapat menghitung isi bangun ruang atau balok dan mengubah satuan ukurannya, di mana butir soalnya sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 75 cm. Berapa literkah isi bak tersebut? Maka untuk menyelesaikan soal, kita membuat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat tabel pedoman penskoran uraian objektif. Langkah pertama, isi balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, di mana skor sama dengan 1. Langkah kedua, memasukkan nilai dari ketiga tersebut, yaitu 150 cm dikali 80 cm dikali 75 cm, di mana skor sama dengan 1. Langkah ketiga, mengkalikan ketiganya, yaitu 900.000 cm3, di mana skor sama dengan 1. Karena soal tersebut liter, maka cm3 kita rubah ke liter. Langkah keempat, 900.000 dibagi 1000 liter, di mana skor sama dengan 1. Dan langkah yang kelima, 900 liter, di mana skor sama dengan 1. Maka skor maksimum dari soal tersebut adalah 5. Misalkan seorang siswa memperoleh skor 4 dari soal tersebut, maka SBS atau skor butir soal sama dengan 4 dibagi 5 dikali 100 sama dengan 80. Maka skor yang diperoleh siswa tersebut adalah 80. D. Penskoran soal true false atau tes benar salah. Setiap item tes bentuk true false diberi skor maksimum 1. Jadi, jika suatu item dijawab benar,
maka skornya adalah 1. Sebaliknya, jika suatu item dijawab salah, maka skornya adalah 0. Untuk menghitung skor terakhir dari seluruh item, biasanya digunakan rumus skor sama dengan R dikurang W, di mana R adalah jumlah item yang dijawab benar, sedangkan W adalah jumlah item yang dijawab salah. Penskoran soal matching atau tes menjodohkan. Tes menjodohkan ini merupakan salah satu bentuk tes objektif yang memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban, di mana teknik penskorannya adalah S sama dengan R, di mana S adalah skor terakhir sedangkan R adalah jumlah item yang dijawab benar. Pembobotan soal bentuk campuran. Soal bentuk campuran yaitu soal bentuk pilihan dan soal bentuk uraian. Pembobotan soal bagian bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Suatu ulangan terdiri dari N besar 1 soal pilihan ganda dan N besar 2 soal uraian. Bobot soal pilihan ganda adalah W1, sedangkan bobot soal untuk uraian adalah W2. Jika seorang peserta didik dapat menjawab benar N kecil 1 untuk pilihan ganda dan N kecil 2 untuk uraian, maka kita dapat menyelesaikan dengan rumus skor sama dengan W1 dikali N kecil 1 per N besar 1 dikali 100 ditambah W2 dikali N kecil 2 per N besar 2 dikali 100. Yang kedua, pemberian skor tes pada domain afektif. Domain afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek emosi dan perasaan. Ada dua komponen penting yang harus diukur dalam domain afektif, yaitu sikap dan minat siswa dalam pembelajaran. Langkah pembuatan instrumen domain afektif sebagai berikut. Yang pertama, pilih domain afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat siswa. Yang kedua, tentukan indikator yang akan dinilai. Misalnya dalam sikap, indikatornya yaitu kehadiran siswa dalam kelas, keaktifan siswa dalam kelas, dan lain-lain. Yang ketiga, pilih tipe skala yang digunakan. Misalnya menggunakan 5 skala, yaitu sangat berminat, cukup berminat, minat, kurang berminat, dan tidak berminat. Selanjutnya, telaah instrumen oleh sejawat atau teman sebangku, bisa juga teman sekelas yang lainnya. Kemudian, perbaiki instrumen, siapkan kuesioner, skor inventory, dan yang terakhir, analisis hasil inventory skala minat dan skala sikap. Yang ketiga, pemberian skor tes pada domain psikomotorik. Tes pada domain psikomotorik bertujuan untuk mengukur penampilan atau kinerja yang dicapai peserta didik. Tes dapat berupa tes simulasi, tes identifikasi, tes unjuk kerja, dan lain-lain. Skala penilaian cocok untuk menghadapi subjek yang jumlahnya sedikit. Perbuatan yang diukur menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Langkah-langkah dalam menyusun tes psikomotorik yaitu: yang pertama, menyusun daftar cek. Dalam menyusun daftar cek, kita harus mencari indikator penguasaan keterampilan yang disajikan dan menyusun indikator tersebut sesuai dengan uraian penampilannya. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap subjek yang dinilai untuk melihat pemunculan indikator yang dimaksud. Yang terakhir, beri tanda sesuai instruksi apabila indikator tersebut muncul. Misalnya dalam suatu tes, ada salah satu indikator yaitu cara mengeluarkan termometer dari tempatnya. Apabila siswa melakukan indikator tersebut dengan sempurna, maka beri checklist atau tanda ya pada kolom sangat sempurna atau sangat tepat.
Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu teknik penskoran atau scoring adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen. Angka-angka hasil penilaian selanjutnya diproses menjadi nilai-nilai atau grade. Klasifikasi teknik penskoran ada 3. 1. Pemberian skor tes pada domain kognitif. Kedua, pemberian skor tes pada domain afektif. Ketiga, pemberian skor tes pada domain psikomotor. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.